Ada pertanyaan yang mungkin masih akan diajukan terkait materi yang lalu, yang saya simpulkan sedikit materi yang lalu mungkin supaya kita, kalau ada yang masih ingin bertanya, itu dulu kita kupas. Kita bahas qalbun salim pada kesempatan yang lalu. Ciri-ciri qalbun salim itu salimun fil aqidah, salimun fil ibadah, salimun fil muamalah, ya, salimun fil akhlak, itu arti salim, ya. Kalau disimpulkan, ini saya kutip dari Islam Web, ya, yang ada di dalam website itu. Tertulis di sana, yang pertama adalah memandang dunia ini fana, dia menjauhi dunia, dan memandang akhirat itu sesuatu yang kekal, dia beramal untuk akhiratnya. Wa min alamati qalbin salim an yakuna qalban mutarahilan, ya, anid dunya wa mutajafiyan anha, wa anna dunya darul fana waz zawal murtahilah wa laysat baqiyah, ya. Jadi tanda-tanda qalbun salim itu adalah hati yang menjauh, ya, daripada dunia, ya, betul-betul meninggalkannya dan memandang dunia adalah tempat yang sementara dan tempat yang akan lenyap, akan hilang, akan musnah, dan bukan tempat yang akan kekal. Qala Ali radhiyallahu an, sahabat Ali, khalifah yang keempat, pernah mengatakan, inna dunya irtahalat mudirah wal akhirah irtahalat muqbilah, ya, mudbirah, ya. Inna dunya irtahalat mudbirah wal akhirah irtahalat muqbilah. Dunia itu akan pergi, ya, di belakang kita, sedangkan akhirat itu akan terus bergerak di depan kita, ya, ada terus bergerak. Walikulli minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Setiap keduanya, dunia dan akhirat, punya anak-anaknya, punya pengikutnya. Jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Fa innal yauma amal wal hisab wala hisab wa gadan hisab wala amal. Hari ini adalah kita beramal tanpa hisab, nanti di akhirat hisab tanpa amal. Yang kedua, cita-citanya satu, yakni meraih ridha Allah dan menjauhi murkanya. An yakuna himmatuhu wahidah wa hiya nailu ridallah wal bu'du an masakhitih. Yang ketiga, an yakuna bu'duhu wa mujahadatu lil bu'di 'anil ma'asi wa fi'lil haram. Bersungguh-sungguh menjauhi maksiat dan perbuatan yang haram. Dan yang keempat, al-inayah bi tashihil amal akthar min al-inayah bil amal nafsuh ikhlasan lillahi wa sidqan ma'allah. Lebih fokus kepada memperbaiki amal yang sudah dia perbuat daripada memperbanyak amal itu sendiri. Jadi orang yang qalbun salim itu fokusnya lebih kepada memperbagus apa yang sudah dia buat, agar betul-betul perbuatannya karena Allah, untuk Allah, benar-benar mengharap ridha Allah dan sesuai tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dibandingkan dengan memperbanyak amal itu sendiri, ya, memperbanyak tapi tidak sesuai tuntunan dan tidak ikhlas karena Allah, malah merugikan. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan yang tersisa dari yang kemarin, saya persilahkan. Pertanyaannya yang pertama dari tentang ujub, ya, tentang ujub ini. Ujub yang kita bahas kemarin adalah kesombongan yang mendalam, ya. Sombong yang dari diri sendiri, karena sebab biasanya kita dipuji. Dan puji-pujian yang paling berbahaya adalah puji-pujian dari setan yang dari dalam diri kita. Seperti kita memuji diri sendiri. Kalau dari orang lain yang memuji, kadang itu adalah sesuatu panah juga yang berbahaya, yang harus kita hindari. Tapi kadang juga itu seperti yang tadi disinggung juga, mungkin menambah motivasi kita untuk lebih giat berbuat. Hal ini karena terkait dengan amal, maka hitungannya adalah setelah akil baligh.
Karena amal perbuatan itu Allah hitung dari kita setelah akil balik. Rufi al-qalam an talatin, diangkat pena untuk tidak ditulis oleh malaikat dari kita semua amal perbuatan kita, illa an talatin, kecuali ya setelah terpenuhi 3 hal ini. Pertama, anis sabi hatta yaqila, ya, atau hatta yahtalima, ya, dari anak-anak kecil sampai dia ihtilam. Ihtilam itu kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan datang haid. Nah, itu baru ada pertanggungjawaban. Jadi kalau dia ujub sebelum akil balik, itu nggak ada apa-apanya, nggak ada nilai apa-apa. Dia ujub nanti setelah akil balik baru ada pertanggungjawabannya. Atau anin naimi hatta yastaqidhu, orang yang tidur sampai dia bangun. Dan yang ketiga, anil majnuni hatta yaqila, orang yang gila, yang hilang akal sampai dia akalnya berfungsi kembali. Nah, itu atau sadar. Nah, itu baru hitungan pena pertanggungjawaban dimulai buat orang itu. Kemudian bagaimana tentang permintaan maaf? Yang saya maksudkan kemarin itu adalah kalau kita memiliki kesalahan yang jelas kepada seseorang, ya, seperti kita mungkin pernah mengambil barangnya, pernah memfitnah dia tanpa disadarinya, dan itu sampai berdampak kepada orang itu. Misalnya orang itu jadi jatuh miskin, orang itu jadi orang yang dibenci semua orang. Maka kalau dia datang meminta maaf, dia mesti menerangkan untuk apa permohonan maafnya, ya. Jadi bukan sekedar kayak orang lebaran, maaf ya lahir batin, maaf, itu tidak cukup yang seperti itu. Dia harus sampaikan, maaf, saya minta maaf karena saya kemarin ngambil barang Anda ini itu. Anda tidak ridho, saya akan kembalikan barang itu, dan sebagainya. Itu harus disampaikan. Tapi kalau kesalahan-kesalahan kecil yang kita tidak sengaja, itu cukup dengan kita salam begitu saja sudah. Ya, jadi yang perlu diterangkan itu adalah yang terkait dengan sesuatu yang berdampak pada diri orang itu, ya. Orang itu jadi dibenci orang banyak, itu saya minta maaf karena omongan saya Anda jadi difitnah oleh orang banyak, orang lain jadi membenci Anda. Nah, itu seperti itu. Bagaimana kalau kita sudah minta maaf tidak dibukakan pintu maaf? Jawabannya bukan urusan kita. Kewajiban kita adalah meminta maaf. Adapun memberi maaf itu adalah urusan orang yang kita mintakan maaf itu. Ya. Kita dengan Allah sudah selesai. Kalau kita sudah sampaikan, kita minta maaf kepada orang itu dengan menerangkan kesalahan yang kita buat. Tapi kalau orang itu belum juga memaafkan, itu bukan lagi urusan kita. Jadi kewajiban kita bukan sampai dimaafkan, bukan. Kewajiban kita meminta maaf. Tapi itu dengan cara yang baik, bukan minta maafin ya, gitu aja. Orangnya juga tersinggung, orangnya juga nggak mau dengan sungguh-sungguh memberikan maaf. Karena kita pun minta maafnya juga seperti nggak sungguh-sungguh. Ya. Pak sambil melengos, maafin ya, nah, misalnya begitu. Nah, itu bukan permohonan maaf yang sungguh-sungguh. Dia harus meminta maaf yang sungguh-sungguh, ya, diiringi dengan katakanlah ucapan-ucapan yang baik, yang penuh kelembutan, ya, sehingga orang yang dimintai maaf itu mau membuka pintu maafnya, ya, mungkin dengan kata penyesalan. Baik, dikit lagi tadi. Sekarang ini kan rata-rata minta maaf itu melalui WA. Minta maaf melalui WA. Ya, ini apakah sama? Apakah WA sudah mewakili gitu? Iya. Iya, Pak. Baik, meminta maaf melalui WA itu belum cukup kalau hasilnya adalah tidak dimaafkan. Kalau hasilnya akhirnya dimaafkan, itu sudah cukup. Karena permintaan maaf melalui WA itu tidak ada bahasa mimik kita, tidak ada bahasa tubuh kita yang kita bilang maafin ya. Mungkin boleh jadi apa yang tertulis ya salah tulis atau apa dan semacamnya. Kalau orang itu menjawab, ya pokoknya saya maafkan kesalahan Anda yang kemarin ini, itu dah selesai. Tapi kalau kasusnya seperti yang tadi, orang itu belum juga memaafkan, itu berarti cara meminta maaf kita masih belum disukai oleh orang itu. Kita harus datangi orang itu. Kita dengan bertutur kata yang lembut, ya,
dengan kata-kata yang manis, kita sampaikan permohonan maaf kita, tunjukkan rasa penyesalan kita, mudah-mudahan orang itu memaafkan. Itu begitu. Jadi kalau hanya dengan WA aja nggak cukup ya. Kalau hasilnya belum dimaafkan, berarti masih ada cara yang lain, itu yang harus kita tempuh. Saya kira itu, karena cara WA itu bukan cara yang terbaik, saya kira. Doa yang diijabah akibat dari qalbun salim ini begini. Doa diijabah itu apabila salah satu yang utamanya adalah kita memenuhi apa yang Allah minta. Ayat ini ada di antara ayat tentang puasa ya. Dan itu menunjukkan itu yang harus kita lakukan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, maksudnya tentang Allah ya, fa inni qarib, maka aku adalah zat yang sangat dekat dengan hambaku itu semuanya tanpa kecuali. Siapapun, termasuk orang kafir sekalipun, Allah sangat dekat kepada mereka. Sebetulnya sangat dekat untuk memberikan curahan rahmatnya kepada siapapun ya. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku akan memperkenankan doa hamba-hambaku apabila dia datang meminta kepadaku. Dia harus datang minta, memohon kita kepada Allah, seperti seorang anak memelas kepada orang tuanya, minta dikasihani, minta disayangi, nangis di hadapan Allah agar dipenuhi doa kita itu begitu. Dan berikutnya syaratnya adalah falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaklah dia memenuhi keinginanku, kata Allah. Allah ingin kita sholat 5 waktu, sholat 5 waktu yang benar dulu. Wal yu'minu bi, dan lakukan itu karena iman, bukan karena terpaksa ya. Jadi apa-apa yang Allah minta, puasa yang baik, sholat yang baik, berperilaku yang baik, menjaga hati yang baik, itu dipenuhi dulu, baru, dan itu dipenuhi dengan dasar iman ya. Kalau enggak dasarnya iman, karena terpaksa juga tidak. Jadi memang memenuhi apa yang Allah minta dan melakukan itu semua karena iman, itulah yang akan menjadi penyebab Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi orang yang hatinya bersih itu tentu saja bukan otomatis hatinya bersih doanya dikabul, bukan. Otomatis orang yang hatinya bersih itu akan merasa dirinya harus selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, dan tentunya dia akan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah telah perintahkan kepada dirinya, dan dia lakukan itu juga karena iman. Itulah yang menyebabkan doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi bukan otomatis juga, bukan, tapi pastinya orang yang hatinya bersih itu akan berusaha lebih dekat kepada Allah Tuhannya. Saya kira itu. Baik.